Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Faqad qala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadratul muhtaramin, bersama-sama kita berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha mengembalikan segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dikembalikan kepada Allah melalui perintah sesuai dengan yang diperintahkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratil muhtaramin, ini saat ini ada pertanyaan tentang masalah takwa. Takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, kalau tentang takwanya itu kalimat-kalimat jawaban itu banyak sekali. Tapi yang ditanyakan itu tentang wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan engkau berserah diri. Karena sudah saya bahas tentang masalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau wa antum muslimun. Sehingga ada pertanyaan tentang masalah ini. Hadratul muhtaramin, ketahuilah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu ada beberapa ayat-ayat yang pokok. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Tinggalkan riba, ayat 278 insyaallah. Surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah yang lainnya di dalam Quran surat Al-Maidah. Di dalam Quran surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bertakwa kepada Allah
dan carilah jalan mendekatkan diri kepadanya. Jadi perintah bertakwa, kemudian mencari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian di dalam Quran surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, di dalam Quran surat At-Taubah, bertakwalah kepada Allah dan jadikan dirimu bersama orang-orang yang benar. Kemudian di dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Quran surat Al-Ahzab, katakanlah, berkatalah yang benar. Kemudian yang berikut di Quran surat Al-Hasyr, hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk bekal hari esok. Ini saat ini akan kita bahas di dalam Quran surat Al-Imran tentang pesan takwa bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Ini sebagai bekal. Hal ini menjadi bekal bagi terutama para mubaligh. Para mubaligh ini yang harus diketahui bahwa ketika menyampaikan khutbah khotib Jumat, tidak akan sah khutbah Jumat, sehingga sholat Jumat tadi ini tidak juga menjadi sah. Maka kalau tidak sah sholat Jumatnya, wajib mengganti menjadi sholat zuhur. Maka ini adalah kerugian ketika kita nggak paham tentang masalah pesan takwa. Jadi pesan takwa ini wajib. Jadi salah satu kewajiban memberikan pesan atau perintah seorang khotib kepada seluruh jamaah untuk memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Maka yang harus kita saat ini saya akan membahas tentang bab orang-orang yang bertakwa di Quran surat Al-Imran. Quran surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali engkau dalam keadaan muslimun. Muslimun itu apa? Berserah diri. Kecuali kamu dalam keadaan Islam.
kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini satu bab perintah yang selanjutnya di dalam ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu berpegang teguhlah bihablillah terhadap talinya Allah. Apa makna talinya Allah nih? Talinya Allah niku agama niku taline Allah. Hablillah, hubungan dengan Allah ini dengan hablillah ini dengan talinya Allah itu guru kula rumiyin niku, guru saya itu bilang koyok dene selang. Nah, koyok selang itu mesti ono kena dilewati banyu. Nah, kena dilewati banyu niku bihablillah jami'an, berjamaah. Nah niki ayat ini pesan takwa. Pesan takwa ini yang pertama, kita diperintahkan berpegang teguh kepada agama Allah secara berjamaah. Secara berjamaah. Artinya jamaah ini wajib mboten? Wajib. Nah, artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk berjamaah. Nah, berjamaah ini adalah wajib. Jamaah yang bagaimana? Nah, ini akan diterangkan selanjutnya. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpegang teguh kepada agama, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang kepada Allah, berpegang kepada agama Allah itu secara berjamaah. Jadi jamaah di sini ini tidak terlepas dari kegiatan agama. Jadi bukan grup macam-macam grup yang saat ini terjadi. Banyak orang yang membuat jamaah, berbagai macam jamaah yang tidak ada korelasinya dengan agama, itu banyak. Banyak orang yang membuat grup yang tidak ada korelasinya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan agama. Nah, padahal perintah untuk berorganisasi ini diawal adanya organisasi ini awali wonten dari Islam. Jadi yang mengajarkan untuk berorganisasi ini adalah Islam. Dulu sak kuat-kuate wong. Nah, ini gambaran sak kuat-kuate wong tidak akan bisa menang kalau dikeroyok. Ini gambaran ini kan seperti itu. Sehingga orang-orang kafir saat ini membuat organisasi besar-besaran. Orang kafir membuat organisasi besar-besaran sehingga yang paling besar, yang paling menang, yang namanya demokrasi. Itu kan jadi mengadopsi sistem wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian wala tafarraqu, dan janganlah ojo tukaran, jangan bercerai-berai. Wala tafarraq, jangan bercerai-berai. Tafarraq itu pisah. Pirok, jangan berpisah-pisah. Berpegang kepada tali Allah secara berjamaah, jangan berpisah-pisah. Wadkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala
berikan atas kalian id kuntum a'daan, ketika kalian dalam keadaan a'daan, dalam keadaan berpecah belah waktu itu sebelum ada Islam. Jadi orang Islam ini harus mengenal sejarah, harus mengetahui cerita sebelum Islam ada. Sebelum ada Islam, itu manusia itu dalam keadaan senantiasa bercerai-berai. Islam itu yang menjadikan organisasi yang solid, menjadikan organisasi yang besar itu adanya itu diawali dengan Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ketika kalian waktu itu dalam keadaan bercerai-berai. Kenapa? Karena memang itu yang dibuat oleh orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang kafir. Orang kafir yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang Yahudi. Itu orang Yahudi itu senantiasa mencari penghidupan, mencari apa jenenge itu? Penghasilan. Mencari penghidupan, mencari penghasilan itu di atas penderitaan manusia. Itu sudah mulai dari zaman Nabi Yakub. Kan Yahudi itu kan Bani Yakub. Mencari apa? Mencari nama, harta, tahta, wanita. Namanya 3 ini, dunia ini. Harta, tahta, wanita. Dia mencari tahta, mencari kedudukan kepada yang diawali dari keluarganya dulu. Nang keluarga itu si siapa namanya Nabi Yakub mempunyai anak namanya Nabi Yusuf. Nah, ada 12 saudaranya Nabi Yusuf ini tidak suka kepada Nabi Yusuf. Itu nanti ada diceritakan dalam bab lain. Tapi saudara-saudaranya ini yang namanya ada Yahuda dan lain sebagainya. Ada Yahuda, Levi, Binyamin, ada Onil, ada macam-macam namanya. Ada 12 saudara. Menjadikan celakanya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena ingin mencari tahta. Mencari tahta, mencari kedudukan di depan orang tua. Sampai ke satu keluarga ini masih. Satu keluarga sudah benteng celeng. Bahasa guru saya itu benteng celeng. Jadi wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Fa'allafa, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki fa'allafa baina qulubikum, di antara hati-hati kalian dengan apa? Dengan Islam. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan nikmat Islam ini sehingga kalian bisa menjadi seperti saudara. Makanya siapa orang yang beragama, agamanya itu kuat. Agamanya itu amalan agamanya, keyakinan hatinya, kemudian itu sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka buahnya,
hasil dari iman dan amalnya itu akan menjadikan dia itu hatinya itu sayang kepada orang beriman. Kenapa saat ini ada orang yang tidak suka dengan orang beriman? Artinya orang ini tidak punya amalan yang sohe, sambung sanatnya kepada Rasulullah Sallallahu. Jadi bagi setiap diri di antara kita, apabila ada di dalam hati kita ini kebencian terhadap orang beriman, artinya kita ini salah dalam memahami amal. Ada amalan kita ini gak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada contohnya, nggak ada sanatnya, ini akan menjadikan kita ini nggak ada perubahan. Kenapa? Sholat aja ini menjadikan orang ini berubah menjadi baik. Inna sholata. Karena sholat ini akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat. Apalagi agama-agama yang apalagi amalan-amalan yang lainnya. Terutama dalam keadaan perintah Allah ini yang berkenaan dengan jihad, ini akan menumbuhkan kesatuan hati di antara orang beriman. Jihad dan hijrah. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Maka dengan asbaha, dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, menjadikan kamu sekalian sebagai saudara. Maka bagaimana antara muhajirin dan ansor, sampai bagaimana ini orang-orang ansor menyambut orang-orang muhajirin, membagi hartanya. Orang ansor ini membagi hartanya. Kalau dia punya harta waktu itu, umpamanya hari ini, harta saya ini, modal saya ini, saya punya harta 100 juta. Saya berikan kepada persaudaraan Piagam Madinah. Ada ada sejarahnya yang dikatakan Piagam Madinah. Menjadikan muhajirin dan ansor saling bersaudara. Ini kalau amalan benar, pasti kita mempunyai rasa sayang kepada sesama beriman, sesama orang Islam. Kalau kita mempunyai kebencian, artinya hati kita ini sudah digiring kepada orang yang dimurkai di dalam Quran surat Al-Fatihah. Itu adalah orang Yahudi. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta, sehingga kamu mengikuti tattaba'a millatahum, sifat-sifat mereka, budaya mereka. Jamaknya budaya mereka. Kenapa saat ini kita kok benci kepada orang beriman? Artinya kita ini saat ini sudah digiring oleh orang Yahudi. Sifat kita ini menjadi sifat orang Yahudi. Nah itu. Sebagaimana pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari itu kalian digiring menuju cinta dunia. Wasatu hawaluna yafshu fikum hubbu dunia. Ini jenis korelasi daripada takwa tadi ini.
Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan pada hari itu, kalian waktu itu ala syafa hufratin minan nar. Ada di tepi, di jurang, di tepian jurang neraka. Jadi sebelum Islam diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh manusia ini sebelum Islam ini sudah berada di tepinya neraka, belum masuk neraka, berada di tepi jurang neraka. Di tepi jurang neraka ini gimana? Gimana di tepi jurang neraka? Sebagaimana gambaran lek di Siratal Mustaqim itu napa jenenge, seperti rambut dibelah 7. Napa? Rambut disigar. Rambut sinigar disigar 7 saking tipise gak ketok. Nah, sampai gak ketok. Wong ngono kok dideki. Wis gak ketok dideki. Padha karo ngawang, ya. Kepreset dan landep lek napa jenenge sing gedene sampai si disigar dadi 7 mesti landep. Sampeyan apa sih kok landep iki apa jenenge pisone itu? Kenapa kok pisau itu kok tajam? Karena saking tipise. Niku. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kalian untuk supaya kalian ini selamat, maksudnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Itulah keterangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ayat-ayat ini supaya kalian mendapat hidayah, supaya kalian mendapat petunjuk. Ini Muhtaramin, ayat berikut ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang berikutnya berpegang kepada tali Allah, korelasi daripada ketakwaan kita ini adalah kita diperintahkan untuk hendaklah wal takum minkum, hendaklah di antara kalian itu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Supaya kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya bagaimana? Kalau saat ini kita tidak membuat jamaah, kadang-kadang kita ini heran ya, menungso itu herannya itu gini. Kalau kita ini nggak ikut jamaah nopo, jamaah kira-kira jamaah nopo di kampung, jamaah nopo jenis dibaan, jamaah apa jenenge lek ngarani koperasi, jamaah apa meneh? Jamaah-jamaah yang dibuat oleh orang-orang yang nggak ada korelasinya dengan agama, kita seakan-akan dituntut. Nopo perkara nih? Nggak manut, Nggak. Seakan-akan kita ini nggak enak sama orang. Tapi kenapa kita ini kok nggak merasa enak dengan yang menciptakan kita? Kok nggak merasa enak kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika kita ini tidak mengikuti perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang perintahnya Rasul? Alaikum bil jamaah. Kalian harus senantiasa berjamaah. Jamaah apa sing diperintahkan oleh Rasulullah? Jamaah sholat. Jamaah sholat. Terus kita menganggap bahwa sholat jamaah itu enggak penting. Padahal ini merupakan apa? Menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat ayat ini bab satu bab, dan bab ini ayat ini menjadi tidak sahnya sholat Jumat yang dilakukan setiap 7 hari sekali. Sholat Jumat tidak bisa sah kalau tidak ada pesan takwa. Itu berarti penting loh mboten ini. Sangat penting. Sholat Jumat tidak bisa sah, batal sholatnya kalau tidak ada pesan takwa. Kemudian ketika tidak ada pesan takwa, apa takwa itu? Takwa ini adalah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya itu. Nah, ini bab tentang bagaimana menungso niku wau harus paham, terutama bagi khotib ini enggak sekedar khotib. Kalau semisal belajar belajar dakwah, maka setiap masjid ini harus ada kaderisasi. Caranya bagaimana? Membuat majelis setiap hari, majelis itu. Sehingga melatih siapa? Kader. Nggak ono latihan di masjid-masjid, nggak ada latihan, sehingga tahu-tahu didekek, oh iki iso khutbah. Kita nggak tahu latar belakangnya siapa ini, sing moro-moro ditakoni iso khutbah. Mondok di kono. Sanate yo gak ero. Sing penting iso. Ternyata iso-isoan gak ngerti ilmunya. Nah, ini yang terjadi itu seperti itu. Saat ini banyak ustadz yang saya iki ustadz iki tonton di. Oh ya, belajar Al-Qur'an, belajar dhewe. Loh, Al-Qur'an kok belajar dhewe? Barang siapa yang belajar Al-Qur'an tanpa guru, maka gurunya pasti setan. Setan akan mengajarkannya. Nah itu seperti itu. Lah ini nggak ada perhatian. Padahal ini adalah tanggung jawabnya. Kullukum ro'in. Setiap kalian ini berpenanggung jawab. Setiap orang Islam, setiap orang beriman ini ro'in. Penanggung jawab. Dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah nanti, tanggung jawabmu apa? Di sekitarmu ini wong gak sembayang, wong gak berjamaah, itu semua nanti kita akan ditanya. Maka nih gak ada pikiran, gak ada pikiran sebagaimana fikir yang difikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini nopo kok gak menjadi senang terhadap sama mukmin. Orang nang wong beriman malah gak seneng, orang dakwah malah gak seneng. Kenapa? Artinya saat ini amalan kita ini napa? Salah. Kalau amalan agama kita ini benar, pasti fa'asbahtum binikmatihi, maka Allah akan subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan
orang yang beragama dengan benar itu akan menjadi, dengan nikmatnya Allah akan menjadi bersaudara. Pasti akan rasa sayang saling menyayangi. Ada jamaah saat ini, ono jamaah tutup Pakistan rene kait kenal sedilu. Saya kait kenal wis koyo kenal bertahun-tahun. Apa yang menjadikan seperti ini? Fasbahtum bi nikmati ikhwana, karena amalan benar. Ono sing kumpul pirang-pirang tahun benteng celeng. Kenapa? Gak cocok. Gak cocok ambek contoh dari agama itu, artinya itu bukan agama. Organisasi manapun pasti melahirkan benteng celeng. Organisasi manapun akan menghasilkan benteng celeng kecuali organisasi atau jamaah yang dibuat atas berdasarkan perintah Allah, atas berdasarkan contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi jawaban. Ini sebetulnya wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya selain dari orang yang ikut dalam masalah agama itu, mereka adalah orang rugi. Maka pesan yang berikutnya adalah wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu menjadikan dirimu seperti orang-orang yang telah tafarraq. Wis senengane tukaran ae. Jaman biyen wis tukaran. Saiki ono ngene kok senengane tukaran. Nah, ini dilarang oleh Allah, akan dilaknat oleh Allah. Wala takunu kalladzi, seperti orang-orang yang senengane tukaran niku. Waqtalafu, senengane bantah wong. Senengane bantah, waqtalafu ikhtilaf, senengane berbantah. Padahal napa? Ketika menungso niku wau paham bahwa ini perintah Allah niku wau kudu legowo, sayang kepada sesama mukmin, sesama Islam. Gak oleh tukaran. Kok senengane tukaran? Oh, itu berarti anak buah wong Yahudi. Itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayina. Mimba dima, setelah datang kepadamu bayina, bukti. Artinya kalau kamu membuktikan dirimu orang Islam, maka ojo tukaran, ojo senangane tukaran. Berusaha memperbaiki diri melalui dari teman-teman kita, dari teman ini saling menasehati. Kenapa? Karena memang itu tujuannya Islam niku ya ngoten niku. Tujuannya Islam saling memperbaiki diri dengan gesekan antar setiap diri itu. Lek jarene yai kula niku biyen apa jenenge beras. Jadi antara beras itu tuh kalau bergesekan itu akan menjadi putih. Ya, bener ya? Yeah. Itu lek jare yai niku ngoten. Bergesekan akan menjadi putih. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahul bayyinah wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menjadikan dirimu orang-orang yang senantiasa tafarruq. Tafarruq niku wau berpecah belah, tukaran dan ikhtilaf. Jadi nggak bisa menyamakan perbedaan. Mencari perbedaan. Iku kudu NU, iku kudu Muhammadiyah, iku kudu Salafi. Itu perbedaan orang seperti ini. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itu akan mendapatkan azab yang besar. Jadi lek kudu golongane dhewe gak bener. Itu orang-orang yang bakal mendapatkan azab yang besar. Wa ulaika lahum adzabun adzim.
Lek iku kudu NU, iku kudu apa jenenge? Muhammadiyah iku NU, iku Muhammadiyah, iku Salafi. Ini larangan, yang seperti ini larangan. Islam itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini kalimat iman, Muhammadur Rasulullah ini kalimat amal. Kita berusaha belajar sebelum kita mengenal amalan seseorang. Loh, itu kok gak podo ambek aku. Bagaimana caranya supaya kita mengenal? Maka kita harus belajar opo yang menjadikan ini berbeda. Kenapa ini kok pakai kunut? Oh, berarti aku kok gak pakai kunut. Kenapa? Berarti saya masih apa? Di bawah. Saya masih di bawahnya. Digoleki akhirnya. Tanya ke sana kemari, ngaji sing bener. Ojo ngaji kepada guru sing malah nggak dadekno tukaran. Karena sekarang banyak ustadz-ustadz yang menjadikan umat Islam berpecah belah. Bukan menyatukan umat, menjadikan Islam malah berpecah belah. Ustadz seperti ini akan menjadikan dirinya itu pimpinan orang-orang yang berada dalam azabnya Allah. Jadi ustadz itu yang namanya setiap diri kita ini punya tanggung jawab untuk menyatukan umat. Itu. Ini bab ini masih banyak ini. Sampai walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Sampai ke sana kita bacakan dulu. Yauma tabayyat wujuhu wa taswaddu wujuhu fa amal ladzina waddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqu adzaba bima kuntum takfurun. Yauma tabayyat, pada hari waktu itu wajah-wajah putih, wajah-wajah yang putih bersinar, taswat, wajah-wajah mereka bersinar, putih bersinar. Fa'amal ladzina aswaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya hitam, akafartum ba'da imanikum, maka kenapa kamu ingkar setelah kamu beriman? Kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Maka nih orang beriman itu mempunyai kewajiban untuk belajar supaya apa? Supaya tidak ingkar. Orang yang sudah masuk Islam wajib belajar. Belajar itu apa? Supaya tidak menjadi ingkar. Kenapa kok tidak menjadi ingkar? Karena di antara manusia satu sama lain itu pemahaman menungso niku berbeda. Semakin manusia itu semakin tinggi peradabannya, semakin tinggi ilmunya, semakin dia ini akan paham terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Kudu moro ngomong, apa jenenge? Kok gak duwe omahe? Salat jamaah? Salat lapo kan salat di masjid? Kok gak duwe omah? Loh, masjid dibangun untuk apa? Siapa yang memerintahkan bangun masjid? Siapa yang memerintahkan bangun masjid? Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk bangun masjid untuk apa? Untuk jamaah. Untuk jamaah. Saat ini ada orang yang seperti itu. Lapo kok kan? Loh. Kenapa? Mereka walahum azabun azim. Mereka ini orang-orang seperti ini akan mendapatkan azabnya yang azab Allah yang besar. Akafartum ba'da imanikum fadzuqu adzabi bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab ini terhadap apa yang kamu kafirkan.
Wa ammal ladzina wa ammal ladzina yaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillah, maka mereka berada dalam rahmatnya Allah, hum fiha khalidun. Mereka ini di dalamnya ini kekal ada di dalam rahmatnya Allah. Tilka ayatullahu natluha alaika bil haq. Inilah ayat-ayat Allah. Tilka ayatullah, inilah ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kalian, natluha alaika bil haq, dengan benar. Inilah ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kalian dengan hak, dengan benar. Wa ma yuridu dzulman lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kalian menjadi zalim di seluruh alam. Dan Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan kalian ini mendapatkan hidayah. Carane niku wau niki. Ini bab tentang bagaimana yang paling penting setiap hari Jumat harus dipesankan kepada setiap diri pada jamaah sholat Jumat. Intine ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ini. Maka setiap diri ini harus tahu tentang masalah ini. Setiap orang yang sudah balik, setiap mukallaf ini harus paham, harus pernah ngaji masalah iman dan takwa. Ngaji senengane ngaji sing napa jenenge